Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para santri rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini. Hari apa sekarang? Hari Rabu. Tanggal berapa? Tanggal 10 bulan Jumadil awal 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 November 2024. Bersyukur kita kepada Allah pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, kita bisa melaksanakan salah satu pelajaran di Ulul Albab, yaitu taklim, ya. Dan bukan saja untuk kalian yang ada di Ula 2, ya, di Pangalengan, Kampung Dandang ini, juga untuk seluruh alumni. Buya sangat berterima kasih dan berbahagia jika Anda semua di samping kesibukan masing-masing bisa menyempatkan diri beberapa saat mendengarkan Buya di sini langsung live, ya, untuk taklim, ya. Sebelum Anda semua alumni pada kerja kegiatan masing-masing, atau yang kerjanya di rumah itu sambil kerja sambil mendengarkan taklim Buya ini. Dan juga untuk seluruh muslimin dan muslimat yang mendengarkan acara ini, ya, ini adalah taklim di Pondok Pesantren Ulul Albab Pusat 2. Kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan santri ini yang mana beredak ya teh? Taklimnya ya ini. Oh tahfidz ini. Oh ini taklim, ya. Baik. Ini dari ikhwan, ya, tidak ada namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, binatang, ya. Oh. Ini ada 3 pertanyaan nih. Nomor 1, Buya, mengapa dalam surat Al-Baqarah ayat 35 Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kami berfirman, bukan aku berfirman? Baik. Siapa yang bisa membacakan surat Al-Baqarah yang hafal ayat 35? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu? Wa qulna ya adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syukuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin, ya. Shadaqallahul adzim. Mengapa Buya Allah berfirman wakulna, dan kami Allah berfirman, ya Adamuskun, hei Adam, tinggallah kamu, wazawjukal jannata, dengan istrimu siapa? Siti Hawa, di surga. Kemudian wakula minha rogodan haitsu syi'tuma, dan makanlah oleh kalian berdua, wahai Adam dan Hawa, apa saja yang ada di surga. Wala taqroba, dan kalian jangan mendekati hadis syajarata, ini pohon. Ada satu pohon di surga yang tidak boleh dimakan. Fatakuna minaz zalimin, jika kamu mendekatinya maka kamu berdua sudah aniaya. Shadaqallahul adzim. Mengapa Buya wakulna dan kami berfirman? Kan Allah itu satu. Itu dalam bahasa Arab disebutkan li ta'zim. Li ta'zim itu untuk mengagungkan.
seseorang, diri sendiri. Nah, sebelum Buya membahas lebih jauh tentang wakulna, kami begini. Dalam Islam itu ada maksudnya li ta'zim, untuk mengagungkan. Contoh, pada saat kita bertemu dengan seseorang, kita mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum, padahal harusnya assalamualaikum. Kan sendiri. Kan kalau Buya bertemu dengan kalian, assalamualaikum, kesejahteraan bagi kalian banyak. Tapi kalau kita bertemu, assalamualaikum, 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 padahal sendiri teman kita itu. Harusnya assalamualaikum. Misalkan Buya ketemu ya dengan teman Buya, assalamualaikum ya Ustaz, kesejahteraan, keselamatan bagimu, padahal kalian kum itu. Kenapa Buya menyebut assalamualaikum bukan assalamualaikum? Mengagungkan teman Buya. Meskipun beliau sendiri, tapi Buya sebut assalamualaikum itu untuk mengagungkan. Kalau kita ketemu dengan akhwat, assalamualaikum atau assalamualaikum harusnya. Assalamualaikum, keselamatan bagimu, hei saudaraku, ki. Tapi kita mengucapkannya assalamualaikum, assalamualaikum. Padahal sendiri teman kita itu untuk mengagungkan, bukan mengandung banyak. Nah, kami juga dalam hal ini, kami itu bukan berarti Allah itu banyak. Allah itu maha agung. Contoh, seorang pejabat bertemu dengan bawahannya. Wahai para pejabat, wali kota, bupati, misalkan yang bicara adalah gubernur. Kami dalam hal ini tuh, nyebutnya kami, bukan aku. Kami dalam hal ini melihat bahwa para wali kota dan bupati belum maksimal bekerja. Menyebutnya kami. Kami di sana apakah dia banyak atau gimana? Nah, bukan banyak sendiri, tapi maksudnya kami di sini bahwa dia yang bicara itu atasannya. Kami, gitu. Ya, bukan saya. Kami, presiden bilang begitu. Para menteri, para gubernur, kami di sini melihat bahwa saudara-saudara sudah hebat bekerjanya. Kami, padahal sendiri, gitu, paham? Ya, jadi bukan Allah itu bukan Allah banyak. Kami di sini Allah itu maha agung. Katakan sebagai assalamualaikum, kalian tuh selamat bagi kalian. Padahal bukan kalian sendiri di hadapan kita. Tapi kum di sana itu bukan banyak, tetapi mengagungkan teman kita. Paham? Ada yang mau bertanya nggak? Ngerti ya? Nah, Allah itu satu. Kul huwallahu. Katakan Allah itu satu. Nggak banyak. Satu. Ya. Satu. La ilaha illallah. Tidak ada zat yang wajib disembah kecuali Allah yang maha satu itu. Begitu. Jadi bukan banyak. Jadi pas wa qulna ya Adam uskun. Dan pada saat kami berkata Allah itu seorang. Kami itu Allah itu maha agung. Baik, nomor 2. Buya, apakah benar? Nomor 2. Buya, siapa yang pertama kali melihat wajah Allah? Yang pertama kali melihat wajah Allah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa Buya dalilnya? Silakan tulis dalilnya bahwa Nabi Muhammad yang pertama kali melihat wajah Allah. Nanti wajah Allah itu diperlihatkan. Sekarang bukan waktunya. Jangankan melihat wajah Allah, melihat matahari saya tuh melihat sudah susah. Padahal matahari itu ciptaan Allah. Kalau kita mencoba melihat matahari terus menerusan, itu bisa buta mata kita. Dulu pernah Nabi Musa alaihissalam, sebelum Buya membahas dalil ya. Dulu pernah Nabi Musa alaihissalam. Begini kejadiannya. Wahai Musa, mana Tuhanmu? Enggak kelihatan. Aku ingin melihat Tuhanmu itu. Kata Nabi Musa,
Belum waktunya kalian. Belum waktunya. Tapi kan kalian melihat ciptaan-ciptaan Allah. Enggak, kami ini ingin melihat wajah Tuhan. Saking seringnya mereka berbuat begitu, meminta begitu kepada Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa suatu hari berdoa kepada Allah. Ya Allah, umatku meminta kepada aku agar engkau memperlihatkan diri, bisa dilihat oleh mereka. Maafkan ya Allah, kata Nabi Musa. Turun Jibril. Allah sudah menjawab permintaanmu Musa. Besok kamu pergi ke Gunung Tursinain. Tursinain itu Gunung Tursina, kembar gunung itu, kembar dua. Kalau di Pangalengan ada Gunung Tilu ngajajar tak gunung teh. Itu mah dua, Gunung Aragung. Besok pergi, pagi-pagi benar. Allah menyampaikan kepada kamu begini, jika kamu ingin melihat Tuhanmu, ya, datang ke Tursinain, kedua Gunung Tursina. Nah, kamu akan bisa melihat wajah Tuhanmu. Jika Gunung Tursina itu kuat, melihat cahayanya, ini baru cahayanya, bukan alurnya, baru cahayanya. Tapi jika gunung itu nggak kuat, gunung itu salah satunya akan hancur. Dan yang satunya disisakan. Untuk apa disisakan? Enggak dua-duanya dihancurkan Allah. Yo, saya yang menjawab. Yo, kenapa disisakan gunung itu? Supaya jadi bukti. Dulu pernah ada dua gunung, tinggal satu lagi, yang satunya sudah hancur. Gara-gara Nabi Musa ingin melihat Allah. Besoknya berangkatlah Nabi Musa, ingin melihat Allah. Sudah kelihatan Gunung Tursina yang kemar itu. Kemudian muncul cahaya Allah. Itu gunung itu hancur. Yang satu itu, Nabi Musa pingsan kurang lebih 40 hari. 40. Itu baru melihat cahaya Allah. Jangankan Allahnya, ya, sabar, pasti kita akan ketemu dengan Allah. Bagi orang-orang yang mutakin, mukhlisin, ya, begitu. Nah, sekarang ditulis, ya. Ini pertanyaan dari teman kalian, Buya, siapa yang pertama kali melihat wajah Allah? Silakan. La aftahu. Li ahadin qoblaka. La aftahu li ahadin qoblaka. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Dia pada sekolah, jom. Tak sekolah nadi dia yang tong di luar. Ini mas ke di dia we sekolah teh. Jadi dia kaganggu talim. Dari ulul albab ke saya SD, SMP, SMA. La atau li hadin qoblaka. Rawahu Muslim an Abu Hurairah. Diterima dari sahabat Rasul yang bernama Abu Hurairah. Ini adalah, begini artinya. Aku, kata siapa aku? Kata penjaga surga. Kepala penjaga surga. La aftahu, tidak akan membuka surga ini. Li ahadin, bagi siapapun, bagi seorang pun siapapun. Aku tidak akan membuka. Jadi memang surga itu dan neraka ada penjaga pintu utama, gerbang. Kemudian nanti ada pintu-pintu lagi. Qoblaka, sebelum engkau Muhammad.
Jadi siapa yang pertama kali masuk surga? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi, maka beliau yang pertama kali melihat wajah. Begitu, ya, itu dalilnya. Baik, pertanyaan terakhir nih dari temanmu. Buya, apakah benar ketika kita bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah? Ulangi, Buya, apakah benar ketika kita bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Baik, Buya akan jawab. Ya. Tulis dulu hadisnya. Man ro'ani faqad ro'al haqqo. Gitu. Man ro'ani faqad ro'al haqqo. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari an Qatadah, dari Qatadah. Man ro'ani faqad ra'al haqqa. Rawahu Bukhari an Abi Qatadah, dari Abu Qatadah. Barang siapa yang mimpi aku, gitu. Barang siapa yang mimpi aku, sing sajalmi nu ngimpen kaula, mangka sungguh benar dia sudah mimpi aku. Maka sungguh benar dia bermimpi aku. Artinya santri, bahwa baginda Rasul itu tidak bisa diganti wajahnya dengan wajah setan. Mengapa Buya bicara begitu? Karena kalau kita mimpi orang lain, bisa saja wajahnya diganti dengan wajah setan. Contoh misalkan datang ke kita seseorang, ya, guru kita misalkan, mukanya persis guru kita dalam mimpi itu, tapi dia mengatakan begini, kok kamu ngajinya lama-lama amat kamu? Sudah cukup kamu ngaji di ulul albab, waktunya kerja kamu, gitu. Atau orang tua kita misalkan yang bicara begitu. Pas kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Ingat akan mimpi itu. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, minta ampun, mungkin aku banyak dosa. Kok mimpi begini? Orang tua nyuruh kita pulang. Itu belum tentu orang tua. Memang wajahnya orang tua kita. Itu bisa setan. Karena setan tahu kalau ada seseorang yang belajar agama sungguh-sungguh, dia akan hebat pemahaman agamanya, akan menjadi musuh utamanya. Takut setan. Cepat diganggu, digoda supaya dia nggak jadi seorang ulama. Mana mungkin sih orang tua bilang ke kita jangan ngaji lama-lama, pulang saja. Nggak mungkin. Itu setan yang mengganti wajah orang tua kita. Tapi kalau baginda Rasul yang kita mimpi baginda Rasul, man ro'ani faqad ro'al haqqo. Barang siapa yang mimpi aku, sungguh benar dia mimpi aku. Jadi baginda Rasul nggak bisa. Cuma yang jadi masalah apa? Susah mimpi Rasul itu. Buya juga belum pernah ingin Buya bercita-cita mimpi baginda Rasul. Nggak pernah.
sudah kangen gitu, ingin melihat cerahnya wajah Rasul. Seorang asyraful anbiya sayyidul mursalin. Dan jika seseorang mimpi baginda Rasul, betul-betul. Ya, jadi kalau ada orang bilang gini, aku sudah mimpi baginda Rasul tadi malam, sedangkan dia misalkan tidak pernah sholat, percaya nggak kalian? Empat dosa kan? Bohong gede ya, tiba-tiba Rasul dongkap kanu kita mual, ke ulama ge jarang. Ya, begini, suatu hari kan Buya biasa ngaji ya, ilmu sorof nahwu. Saat itu sudah selesai Buya maju ke mutamimah Buya. Assalamualaikum, assalamualaikum kata Buya. Pak Ustadz Abdurrahim Almarhum, Alumagfilahu, Warhamuhu, Wa'afihi, Wa'afan. Itu guru Buya, ilmu alat ya, santri. Beliau nggak keluar. Biasanya langsung Sep, waalaikumsalam. Buya nunggu. Sudah kurang lebih 1/4 jam Buya mau pulang lagi. Mungkin Pak Ustadznya sakit atau apa. Ada ibu Ustadz, istrinya. Sep, lebat Sep. Masuk Sep. Duduk. Pak Ustadz belum turun. Kan rumahnya tuh, maaf ya santri, ya sudah mau roboh gitulah rumahnya. Memang ustadz-ustadz di kita ya, secara umum pada miskin. Apalagi ustadz di daerah, kurang diperhatikan oleh masyarakat. Buya ingin bikin rumah untuk beliau kalau Buya maju dulu, padahal Buya masih SMA dulu. Nggak lama, setengah jam lah Buya, jadi 45 menit dari Buya masuk ke rumahnya. Turunlah Pak Ustadz dalam kondisi merah matanya, sudah nangis dan mengeluarkan sapu tangan gitu. Aduh kata Buya, ya Allah, jangan-jangan aku mengganggu waktunya, ada masalah keluarga mungkin kata Buya. Kalau gini saya nggak akan ngaji. Udah datang. Sep, kita bahasa Indonesia kan ya, beliau berbicara bahasa Sunda. Sep, hari ini tidak ngaji dulu ya. Cuma Pak Ustadz mau bicara pengalaman tadi malam Pak Ustadz. Oh ya Ustadz, gak apa-apa. Gini Sep, Pak Ustadz mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, sehingga nangis terus. Makanya maaf agak lambat datangnya, saking bahagia. Nangis itu ada dua macam santri. Nangis kita mendapatkan kesedihan, nangis kita. Dan yang kedua mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, itu nangis kita. Buya pada saat keterima ke ITB, apalagi jurusannya yang utama matematik saat itu, saking gembiranya Buya nangis, keluarkan air mata, nggak terasa itu. Oh ya Ustadz, ada apa tadi malam? Ustadz mimpi baginda Rasul saya. Allah. Begitu bercahaya wajahnya dan memeluk. Jadi kalau kita mimpi baginda Rasul, ya tanya gimana mimpinya. Kau yang bohong dan yang salah. Yang benar maksudnya. Kalau saya mimpi baginda Rasul gimana? Ya kejauhan. Masa Rasul jauh-jauh nggak menghadapi kita? Kelihatan baginda Rasul ada di sana sedang ceramah. Rasulullah lihat wajah aku, kemudian beliau menghindar lagi. Rasul nggak begitu. Kelihatan wajahnya dan memeluk Pak Ustadz. Allah ya Rabb. Sampai di sana dulu ya. Buya bicara tentang pengalaman guru Buya. Nanti Buya ceritakan. Setelah ini Buya jawab pertanyaan ini. Ya. Sampai di sini dulu. Cuma Buya lanjutkan nih. Buya, apakah benar ketika kita bermimpi baginda Rasulullah SAW, hidup kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah? Buya nanya, siapa yang paling dekat kepada Allah? Baginda Rasul, Nabi Muhammad SAW, sampai dapat gelar Asyraful Sayyidul, sampai bisa ke Sidratul.
Nabi mana malaikat Jibril tidak bisa ke Sidratul Muntaha dengan buruknya. Wahai baginda, pas di langit ketujuh, aku tidak mungkin lanjut ke Sidratul Muntaha. Buruk juga tidak mungkin. Silakan turun sendiri. Baginda Rasul menghadap Allah sendiri pada saat menerima perintah sholat yang 5 waktu itu di Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril juga nggak bisa, nggak mampu, nggak mau, takut berkeping-keping mungkin hancur badannya. Turun dan buruk sampai di sana. Rasul sendiri. Makanya pantas baginda Rasul itu yang pertama masuk surganya Allah. Satu itu. Ya, yang paling dekat kepada Allah itu Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bermimpi dengan baginda Rasul, ya, kalau kita bermimpi baginda Rasul, sebagai ciri kita orang yang dekat dengan baginda Rasul. Kalau kita dekat dengan baginda Rasul, otomatis dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini disebutkan, dilanjutkan, hidup kita akan menjadi lebih dekat kepada Allah. Betul nggak? Betul. Ini jawabannya benar. Maka cita-cita Buya, mungkin cita-cita kalian ingin bertemu dengan baginda Rasul. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah, dengan baginda Rasul, dekat juga dengan Allah, gitu ya. Meskipun bukan syarat kita dekat Allah, dekat dengan baginda Rasul. Ya. Bukan berarti kita tidak bisa langsung berdoa. Kita bisa langsung berdoa kepada Allah. Karena baginda Rasul sebagai nabi, manusia biasa al-basyariyah. Nah, kita berdoanya kepada Allah. Jangan salah nih, jangan sampai baginda Rasul dikultuskan. Jangan, nggak boleh dikultuskan. Nggak mau beliau. Cuma punya menggambarkan kedekatan kita kepada Allah, ya, bisa digambarkan diantaranya dengan dekat baginda Rasul. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, apa yang kita dapat? Tunggu, repeat. Apa yang kita dapat? Keuntungan, kebahagiaan. Betul nggak? Nah, kembali ke cerita tadi Pak Ustadz Buya. Beliau itu rumahnya, kata Buya tadi, sudah mau roboh. Yang keduanya, maaf ya, Buya sampaikan, hidung beliau itu kan punya penyakit sinus, santri, sinus. Jadi hidungnya besar, santri, besar hidungnya. Ya Allah, ya Rabbi, penyakit yang nggak bisa berobat karena uangnya besar, harus dioperasi. Yang ketiga, beliau bercita-cita ingin ke tanah suci, tapi belum saja bisa berangkat karena mungkin mahalnya atau nggak ada uang. Dan beliau mengikuti kehidupan beliau karena beliau yang ngaji tiap hari. Jarak beberapa hari, beliau mengatakan begini, alhamdulillah saya ada murid Pak Ustadz, profesor apa gitu. Karena beliau mengajar tafsir para profesor, dosen-dosen ITB. Ya alhamdulillah Pak Ustadz, ini hidung Pak Ustadz mau dioperasi, gratis. Satu. Oh, bersyukur ya. Buya langsung ya, sudah membimbing Rasul, Pak Ustadz langsung ada yang mau mengoperasi hidungnya. Jadi saya nanti pas ada operasi, Asep jangan dulu ngaji ya. Pak Ustadz penyembuhan dulu. Ya, Allah yang menyembuhkan, kata beliau. Cuma pengobatan, mangga so. Dioperasi. Kemudian Pak Ustadz saat itu sholat Jumat, khutbah Jumat di Masjid Al-Hidayah, wakaf kakek Buya. Buya makmum. Sep, sudah mulai ngaji lagi. Silakan mau besok lusa. Ustadz alhamdulillah sudah sembuh nih. Allah yang menyembuhkan, saya dioperasi. Hidungnya sudah normal. Ngaji lagi beliau. Enggak lama bilang begini beliau. Sep, aduh sepertinya ngajinya agak lama, saya nggak ngaji sekitar 2 bulan 3 bulan. Kaget Bu ya. Kenapa Ustaz? Ini rumah mau ada yang membangun, saya pengusaha mana gitu. Ini rumah mau dibangun, mau 2 lantai per diping. Ya sudah 2 tuh. Nah, Bu ya berhenti dulu ngaji karena mau dibangun. Ya Pak Ustaz, nunggu selesai saja. Pak Ustaz juga ikut di tetangganya itu Pak siapa lupa lagi, teman Buya ngaji sama dengan Buya, cuma beliau ngaji tafsir, Buya ngaji bahasa Arab. Dah. Nah, cerita singkatnya sudah selesai, rumahnya bagus,
Buya ngaji lagi, enak ke Buya ya? Allah ya Rabbi, saya alhamdulillah Pak Ustadz ada yang menghajikan. Tiba-tiba Ustadz belum ke haji ya, udah ongkosan dari saya. Luar biasa. Setelah mimpi bagian Rasul, rumahnya jadi bagus, penyakitnya sinus itu ada yang diharetiskan operasi, dan beliau bisa berangkat ke tanah suci. Jadi itu barometer saja, barometer. Makanya kalau kalian sering memimpi para ulama, mimpi para ulama levelnya ya mungkin level Bandung dulu, nanti level Jawa Barat. Buya pernah mimpi, nah kalau ini Buya pernah mimpi Allah ya Rabbi, lupa lagi. Sampai Buya berangkat ke Jakarta. Aduh, Buya ingin ketemu dengan beliau, siapa itu ya? Oh, Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Buya pernah mimpi. Ya, padahal saat itu Buya belum ke Mesir. Kalau kemarin Buya sudah berangkat ke Mesir dan bertemu dengan beliau di Jakarta. Gitu saja. Sebaliknya kalau kita mimpi orang-orang yang tidak baik, banyak berisik, Pak. Jangan-jangan kita ini hatinya memang ngaji sih di pesantren, tapi belum cool hatinya untuk cool menjadi seorang ulama, seorang ustaz. Misalkan mimpi artis, di mana artis itu misalkan, ya nggak apa-apa sih kalau mimpi artis yang baik ya. Tapi kan ada artis di dunia misalkan yang ateis, yang tidak percaya Tuhan, mimpi itu misalnya, astagfirullahaladzim gitu ya. Tapi kalau mimpi artis-artis yang baik, yang soleh, ya nggak apa-apa. Tapi kita ingin mimpi dulu para ulama, para ustaz. Itu paling tidak mimpi Buya misalkan. Wah, ini Buya. Ya berarti Buya sudah mulai dekat dengan kalian. Kalian sudah paham cita-cita Buya negak syariah. Ya, dimanapun nih para alumni berada, penegakan syariah itu dilakukan harus berjamaah dengan baik, cara yang baik dan sebagainya. Itu santri sudah selesai nih. Pertanyaan-pertanyaan silakan yang mau nanya tambahan. Jadi sudah beberapa dalil ya yang tadi disampaikan. Nggak ada. Mana pulpena barudak tadi teh? Tadi ada. Seberapa lama ya teh? Sejam itu waktu satengkeng di teraskan. Baik, berikutnya masih Ikhwan. 33 ya. 23. Lama ini. Berapa lama nih? 3 jam, 8 jam, 9 jam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu panas pisan matahari. Berarti sayang Allah kepada aku. Ya, berikutnya lihat. Nomor 1. Buya, siapakah yang menciptakan lagu nasyid? Bukan menciptakan ya, menemukan. Yang menciptakan itu Allah. Pencipta lagu, bukan pencipta lagu, penemu lagu. Yang ciptakan Allah. Ya. Coba ya, siapa yang menemukan nasyid? Abuya Syekh Ashari Muhammad At-Tamimi. Coba ulangi. Abuya Syekh Ashari Muhammad At-Tamimi. Ulangi. Abuya Syekh Ashari Muhammad At-Tamimi. Orang mana dia? Beliau. Pilih. Pilih Singapura, Indonesia, Filipina. Ya, Malaysia. Bahkan anda bisa masuk apa bodoh. Malaysia beliau, orang Malaysia. Ya. Orang Malaysia. Singapura sebetulnya. Filipina, Indonesia. Jadi Malaysia gitu. Orang Malaysia beliau.
Grup nasid yang pertama yang beliau bentuk dari santrinya namanya apa? Nada murni. Nada murni itu yang pertama nasid di dunia. Ya. Berkorban apa saja agar Islam mulia, tingkatkan iman dan takwa, nilai hamba di sisi Allah, tingkatkan iman dan takwa, nilai hamba di sisi Allah. Di dunia ini tiada undang mulia selain mengambil panduan Al-Quran, Sunnah Rasulullah. Itu beliau yang menemukan lagu itu, membentuk nasyid nada murni. Tidak lama nada murni dibubarkan. Oleh siapa? Oleh Syekh Asy'ari At-Tamimi, oleh Presiden Amerika, oleh Raja Brunei, oleh pemerintah Malaysia. Kenapa dibubarkan? Pemerintah Malaysia takut murid-murid Syekh Asy'ari At-Tamimi makin banyak. Wah, sudah banyak pemudanya dengan lagu-lagu yang perjuangan dakwah itu, jihad fisabilillah. Dibubarkan. Dan tidak lama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Abuya Syekh Asy'ari Muhammad At-Tamimi pulang ke rahmatullah. Istri beliau 4. Banyak santri-santrinya yang ikut punya istrinya lebih dari 1, yang 2, yang 3, yang 4. Takut pemerintah Malaysia banyak orang yang berpoligami. Karena kalau orang banyak berpoligami, umat Islam makin kuat. Karena baginda Rasul bersabda, aku bangga kalau umatku banyak, maka punya anaklah yang banyak. Wafat, dibubarkan nada murni, diganti dengan nasyid, namanya apa? The Zikr. The Zikr. Yang mana lagu-lagunya mulai tidak begitu tajam. Ya, yang lagu-lagunya itu mulai agak sedikit berkurang lah untuk jihadnya itu. Ya, lagu-lagu The Zikr. The Zikr juga masih ditakuti oleh Malaysia. Dibubarkan juga. Dan dibentuk grup nasyid, namanya grup nasyid Raihan. Tahu grup nasyid Raihan? Iya. Siapa vokalisnya? Nazrey Johani. Itu pada saat nada murni Nazrey Johani, pada The Zikr Nazrey Johani, pada saat, cuma lagu-lagunya yang mulai ya umum lah. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Itu lagu Raihan. Ya, lagu-lagunya sudah mulai umum, maka sampai sekarang tidak dibubarkan. Memang berat santri berjuang itu, harus hati-hati ya. Maka ulul albab dengan cara-cara yang humanis, memang mereka juga humanis, cuma kita lebih banyak dialog dengan siapapun ya. Perlu santri tahu penegakan syariah yang dilakukan oleh ulul albab tidak tergesa-gesa. Kita mengikuti zaman, tetapi pasti berangkatnya kita tidak membenci siapapun.
Kita tidak menyalahkan siapapun, kita salahkan diri sendiri. Kenapa belum tegak syariah? Kita mungkin belum benar-benar berdakwahnya kepada mereka. Harus banyak dialog, kita harus kasih contoh. Masih panjang perjuangan, ya. Dialog, ikuti masyarakat, nilai masyarakat. Kita bandingkan hukum Islam dengan hukum yang lain. Jadi berjuang seperti itu. Baik, lanjut. Buya upami Ayandi atau belajar bahasa Jerman sudah mulai paham, mahir Ayandi bahasa Jermannya. Dan Ayandi insya Allah bulan Mei 2025 akan berangkat ke Jerman, cabang Ulul Albab yang ke 87. Doa dari kalian semua. Doa dari kalian. Uangnya ada, Allah kasih malnya. Cukup besar biaya. Ayandinya mampu untuk belajar dan berdakwah di sana. Ya. Ini mumpung membahas tentang cabang nih. Ya, kepada cabang-cabang lain dari 1 sampai 86. Dan Anda semua harus sungguh-sungguh nih dari Buya. Mudah-mudahan cabang kita cepat mencapai 100 ya. Amin. 100. Dan untuk cabang Asmaul Husna yang 99 sudah ada yang booking siapa? Adik Buya, Ujang Ramatopik. Itu nanti cabang ke 99. Nanti cabang 100 siapa? Cukuplah Buya sampai 100. Kesananya mungkin yang ingin jadi cabang ranting dan sebagainya. Banyak ranting-ranting. Dan juga Buya dari usia juga. Ya. Insya Allah besok Buya pas 61 tahun santri. Tepang tahun besok 14 November 1963 Buya lahir. Besok pas 61. Dan Buya lahir hari Kamis. Besok pas hari Kamis. Doa dari kalian. Semua santri baik yang sedang pesantren ataupun yang sudah keluar dari pesantren, doakan Buya panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Ilmunya makin meningkat, amin. Amalnya makin meningkat, cita-cita Buya yang baik tentu mudah-mudahan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga Buya sakinah mawaddah warahmah, turunan Buya soleh-soleha, dan tentu juga Buya mendoakan kalian. Siapa yang lahir di bulan November? Oh, Disti November, Sandy November, tuh. Nah, itu pengen sami-sami, keping sabara, enggak saya. Wah, terus kamari atuh. Disti? Hah? 18. Ya, doakeun ku sadayananya. Banyak besok. Ya, insyaallah doanya. Nanti juga sebelum berangkat itu dites dulu. Oh, lembaga perwakilan Jerman di Indonesia, Guten namanya. Lembaga Guten. Kalau lulus bisa berangkat. Jadi berangkat. Seperti dulu cabang Jepang juga Buya kursuskan dulu. Dan insya Allah cabang Jepang ini lagi dalam proses Adiki Darmawan mau menjadi atau akan menjadi warga Jepang. Ya. Kalau sudah jadi warga Jepang pas ke Indonesia melancong jadinya. Nggak bisa lama di Indonesia, paling juga sebulan, harus sudah pulang lagi ke Jepang. Gak apa-apalah, di mana-mana bumi Allah. Nanti santri-santri Buya menyebar. Ya. Baik, lanjut pertanyaan ketiga. Buya upami aya bubuahan anu ka jalan umum tiasa dialan teu Buya? Meni hejo kana barang batur teh. Hele. Ulangi pertanyaannya Buya. Pami aya bubuahan nu ka jalan umum tiasa dialan teu? Coba perhatikan oleh kalian surat Al-Baqarah
ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Shadaqallahu lagi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Gasab, nyuri itu ya. Korupsi, nipu gitu ya. Ingat, yang mencuri dan begitu akan dipotong tangannya oleh Allah. Dia akan dipotong tangannya oleh hukum Allah tuh. Potong tangannya. Jangan coba-coba. Nah, ini pertanyaannya tentang buah-buahan yang ada di jalan umum. Begini, Buya akan menyampaikan. Seseorang punya tanah, nanam pohon mangga di tanahnya. Punya siapa dia? Punya siapa mangga itu? Orang yang menanam, misalkan si A saja ya. Si A menanam pohon di tanah di A. Berarti pohon itu dan buahnya kepunyaan si A. Di tanahnya kan, di tanahnya. Si B menanam pohon lengkeng di tanahnya. Pohon lengkeng itu kepunyaan siapa? Kepunyaan si B di tanahnya. Si A dan si B bertetangga, dihalangi dengan benteng. Suatu hari si A lihat, wah ini mangganya nih sudah matang begini. Diambillah oleh si A di tanahnya. Ingat, di tanahnya diambil. Wow, senang istrinya dan para putranya. Halal tidak? Buah itu kenapa halal? Karena dia mengambil buah dari tanahnya. Titik. Si B juga sama. Allah, ya lengkeng karena rempes, buruk. Wah, tapi cuma ada yang bagus di pojok sana. Diambillah lengkeng itu oleh si B. Halal tidak? Halal, karena dia ngambil lengkeng di tanahnya. Udah. Selesai? Selesai belum? Belum. Belum. Waktu sudah lama bertahun-tahun, mangga si A pohonnya itu ke tanah si B. Nah, eta mangga na bangor ke tanah si B nyengcele. Ulu kata si B, walah, ini mangga di tanahnya. Tanah siapa? Tanah si B. Oleh karena mangga itu ada di tanah si B, maka milik si B. Karena mangga itu di tanah B. Lengkengnya juga sama nakal, berkembang. Pas lengkengnya banyak di tanah si A, maka lengkeng itu kepunyaan A karena di tanah A. Nah, ini buah kepunyaan masyarakat mampir ke jalan umum. Kalau itu jalan umum, tanah umum, kepunyaan boleh kita ngambil. Boleh. Jadi kalau udah pejang tuh menang, ibu ini tanah umum, bukan tanah ibu, tanah umum. Kalau tidak mau mangganya ke tanah umum, tarik, pakai tambang, tarik. Kalau sudah ditarik pohonnya ke tanah dia, nggak boleh kita ngambil, nggak boleh, haram. Udah hiji Buya. Nah, eta, lu hiji eta, lu bakal dorang kate. Jadi kalau ada buah-buahan ke tanah umum, milik umum, ambil. Halalan toyiban, enak, lezat dan halal. Bukan ngambil itu mah, bukan ngambil.
marah-marah sini, si manusia engkau di pesantren tapi nggak bangsat. Halal ibu halal, itu tanah umum, tanah umum, ya. Mana itu malah upah. Kalau ibu tidak mau, ya bapak tidak mau mangganya diambil saya, tarik lagi si mangganya, dikarebeng atau kunaon, ukawat kaluhur, pangertos. Nah, misalkan nih tetangga Buya, mohon jeruk nak dia sok santri halal, tanah pesantren, ya nggak? Nah, ya gini. Santri, makanya dalam hal kepemilikan, seseorang yang punya milik itu harus bangga dengan kepemilikannya. Makanya pada saat nanti si A kemarin yang tadi, si A mangganya ke si B, langsung si A, itu ke tanah si A, cepat diarahkan oleh si A. Saya nggak mau mangga saya yang nanam, saya yang pupuk, kemudian diambil, cepat si pohon si A itu dikembalikan ke tanah si A. Pakai batas. Kalau dibiarkan ke tanah si B, berarti dia membolehkan buahnya itu, mangganya itu untuk si B. Jadi kalau kita punya barang, harus sungguh-sungguh memilikinya. Jadi Buya pami aya buah-buahan nuka jalan umum tiasa di Allah Allah kan ulah titah Buya. Nah, awas diketok saya siapa. Kunaon maneh piwarang Buya wah. Lieu di mana nih? Ya, teu meunang ya. Cuma Buya mengatakan hukum di sini. Terakhir sudah selesai Buya. Semoga panjang umur. Amin dan sehat selalu. Amin. Semoga rezekinya lancar. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Lanjut. Ini dari siapa? Ini yang Iwan yang terakhir ya. Nomor 1, cuma 2 ini pertanyaannya. Buya, mengapa Buya membuat pesantren? Baik. Sejarah Buya membuat pesantren santri dan dikasih nama Ulul Albab banyak zaman sekarang, terutama di sebelum tahun 2000 ya. Pesantren kita berdiri hari apa? Hari Senin ya. Tanggal berapa? Tanggal 3 bulan apa? Juli. 3 Juli tahun 2000. Itu milenium pas tahun 2000. Makanya logo Ulul Albab itu yang asli itu warnanya abu. Makanya pesantren kita lihat tuh, itunya, cat apa? Abu. Ulul Albab itu abu cirinya. Milenium tahun 2000. Tahun harapan kebangkitan Islam. Mengapa Buya mau mendirikan pesantren dan pesantrennya namanya Ulul Albab? Tong ngagamar ilham denge kena jual kang ngagamar kamu. Kok sekarang ngagamar? Kayak ngagamar abdi kamu. Buya melihat, kan Ulul Albab itu apa artinya? Rip. Ulul Albab itu apa artinya, Rip? Orang-orang berpikir. Itu sajam taca. Banyak umat Islam yang tidak berpikir. Makin kesini kata Buya umat Islam makin miskin. Lihat oleh kalian di kota Bandung lah, jalan-jalan protokol Sudirman, Ahmad Yani, Asia Afrika ya, yang punya kan non muslim. Umat Islam menjual kepada non muslim dan pindah ke pelosok. Apalagi umat Islam banyak menjadi pembantu cleaning service. Siapa majikannya? Non muslim. Masa kita jadi pembantu di negeri kita sendiri? Buya ingin merubah cara berpikir muslim dan muslim. Bagaimana Pak kita kaum perempuan terutama dipilih kaum perempuan tuh yang cantik-cantik, yang pantas untuk berangkat TKW, tenaga kerja wanita. Meninggalkan kewajibannya mengurus sang suami. Anaknya ditinggalkan demi cari uang. Yang harusnya cari uang kan laki-laki. Wah, banyak yang salah cara berpikir umat Islam. SMP
anak-anak SD ya pada rajin ngaji. Kalau anak-anak SD rajin ngaji, apalagi yang TK gitu, Buya nggak berbahagia. Karena itu ada haulul fitrah. Suasana fitrah, anak-anak pada belum digoda tuh ke setan. Rajin tuh bukan karena keinginannya, ya karena nalurinya. Sudah SMP pas balik, mereka meninggalkan masjid. Mereka pindah ke jalanan, pergaulan bebas. Sedih. Pemuda sudah meninggalkan pengajian, masjid pada kosong. Baru mereka pada ke masjid sudah pensiun, sudah pakai tongkat, lagi kerja kuat, masih tidak dilirik. Sedih. Banyak kesedihan pun. Bagaimana mereka berpacaran, pegangan tangan, berciuman sudah menjadi biasa kata mereka. Padahal itu adalah kemaksiatan, perjudian di mana-mana saat itu. Yang mabuk makin banyak. Allah ya Rabb. Terus Buya berpikir dan menyangkap ini kolbun, hati. Kalau Buya diam saja. Sementara Buya sedikit ngerti agama, Buya takut nanti diazab oleh Allah dan dihisab. Buya tidak punya modal mendirikan pesantren. Buya tidak punya warisan. Dan Buya saat itu langsung bilang ke istri Buya, Umi, Neng, kata Buya saat itu, Kang Asep pada ngadirikan pesantren. Kaget Umi, di mana Kang? Kan kita tidak punya tanah di pengker bumi. Di belakang rumah mertua Buya itu ada halaman yang belum ditutup. Ya sebenarnya gini, halaman. Dan disebut pengajian misbar, gerimis. Kalau sudah gerimis, bubar ngajinya. Oh gitu Kak, bismillah Neng. Mangga tuh. Ya, bagusnya Umi. Termasuk juga istri yang kedua dan ketiga ikut Umi. Kalau Buya punya program, gak banyak nanya. Nanti juga gitu teteh-teteh ya, awat ya. Kalau suami kita ada tujuan yang baik, untuk Kang jangan, nanti dulu pikir dulu gimana ya kalau gini. Ya, saya doakan, saya dukung Umi. Coba kalau Umi saat itu banyak nanya, Kang jangan dulu, di mana tanahnya? Malu aku, Kang kita punya pesantren, enggak, masa begitu? Umi bilang, iya, saya. Istri. Memang keberhasilan seorang suami itu tidak hanya dia, tapi ada di belakang layar istrinya. Yang mendorong, bagaimana bagian Rasul sukses karena Siti Khadijah yang menghabiskan harta kekayaannya demi dakwah sang suami. Itu yang ya. Kemudian Buya berpikir begini, ya Allah, dari sejak Buya mendirikan pesantren sudah bercita-cita bahwa alumni Ulul Albab ini tidak mau seperti yang lain. Selama Buya mampu sih, keluar dari pesantren ya keliling-keliling jualan cuanki gitu ya, jualan bakso, kadang-kadang lupa sholat berjamaah. Aduh kasihan. Buya ingin santriwan dan menjadi alumni yang utama, paling tidak jadi marbot di masjid di daerahnya masing-masing. Jadi ustadz lokal, yang utamanya jadi pimpinan cabang. Sehingga Buya ingin sekali banyak pesantren, makin banyak pesantren, makin hebat. Masyarakat makin tertata. Nah di depan Buya, di depan kita kan nanti ada pesantren katanya, sedang dibangun. Buya berbahagia. Berarti makin banyak teman berdakwah. Jangan takut tersaingi, senang banyak teman. Kenapa? Karena iblis laknatullah menggoda manusia begitu hebat, banyak yang tergoda. Jadi begitu Buya, mengapa Buya membuat pesantren? Bagus nih pertanyaannya. Maka kalian pun ya harus seperti Buya punya cita-cita. Kalaupun tidak pimpinan cabang atau jadi guru ngaji di rumahnya masing-masing. Buka rumah tahfiz, pakai Ulul Albab. Sudah banyak santrinya datang ke Buya. Buya ini sama, ya udah.